Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Sebelum memulai, kami ingin mengajak kamu untuk sejenak membuka pikiran dan menikmati setiap informasi yang akan disampaikan. Di channel ini, kami berkomitmen menghadirkan konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermanfaat dan mudah dipahami. Setiap video dibuat dengan tujuan untuk berbagi, menginspirasi, dan memberikan nilai positif bagi siapapun yang menontonnya. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai agar tidak melewatkan poin-poin penting yang sudah kami siapkan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Bertahun-tahun aku menyembahnya dengan segenap hati, yakin dengan kebesaran dan kekuasaannya. Tapi apa yang terjadi di saat datang orang-orang jahat? Apa ada datang pertolongan? Tidak ada. Ini yang namanya penjajahan menggunakan kekuasaan untuk menjadi semakin kaya dengan menyengsarakan orang lain. Mau kalian semua terus-terusan dijajah? Mau kalian semua terus-terus dizalimi? Satu cerita, satu perjuangan, dan satu pelajaran hidup yang mungkin bisa mengubah caramu melihat dunia. Menentukan hidup dan mati orang lain. Dan ketika korban dari kejahatan itu justru dipaksa memilih antara tetap menjadi manusia atau berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan demi keadilan versi dirinya sendiri. Kisah yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah potret tentang kekuasaan yang korup, tentang kejahatan yang dilakukan secara diam-diam, dan tentang seorang perempuan yang perlahan kehilangan dirinya sendiri karena dendam yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Sebuah kisah berjudul Susana, santet dosa di atas dosa. Desa itu tampak seperti desa biasa di mata orang luar, tenang, sunyi, dan jauh dari sorotan. Namun di balik ketenangan itu tersimpan struktur kekuasaan yang timpang dan ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap orang tahu siapa yang berkuasa, dan setiap orang tahu melawan berarti mengundang petaka. Di desa inilah Susan tinggal bersama ayahnya, seorang perempuan muda yang tumbuh dengan nilai kesederhanaan dan kasih sayang. Sejak kecil, Susan dididik untuk menghormati sesama, menjauhi konflik, dan percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ayahnya adalah panutan hidupnya, seorang lelaki tua yang dikenal jujur, lurus, dan tak pernah tunduk pada ketidakadilan. Namun justru karena itulah mereka menjadi sasaran. Penguasa desa bernama Bisman bukan hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena kekejamannya. Ia mengatur desa dengan cara yang tak pernah tertulis di hukum manapun. Ancaman, tekanan, dan ketakutan menjadi alat utamanya. Tak ada yang berani menentangnya secara terbuka. Karena semua tahu, mereka yang melawan Bisman biasanya tak berakhir baik. Sejak pertama kali melihat Susana, Bisman menaruh ketertarikan yang tidak sehat. Bukan rasa kagum, bukan cinta, melainkan keinginan untuk memiliki. Bagi Bisman, Susan hanyalah satu lagi hal yang pantas ia kuasai. Ia mulai mendekat, mengirim utusan, menyampaikan niat dengan bahasa kekuasaan yang halus namun memaksa. Ayah Susan menolak. Penolakan itu disampaikan dengan sopan, tetapi tegas. Ia tahu menyerahkan anaknya pada pria seperti Bisman sama saja dengan menghancurkan masa depannya. Namun, keputusan itu menjadi awal dari bencana. Sejak hari itu, perubahan aneh mulai terjadi di rumah mereka. Ayah Susana jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan setiap malam ia mengiga seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tabib desa angkat tangan. Doa-doa tak lagi menenangkan. Susan hanya bisa berjaga di samping ranjang, menahan tangis sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, hingga akhirnya kematian datang tanpa peringatan. Ayah Susan meninggal di tengah malam dengan tubuh yang mengeras dan ekspresi wajah yang tak pernah bisa dilupakan oleh Susan. Bukan wajah orang yang meninggal dengan tenang, melainkan wajah seseorang yang seolah telah bertarung melawan sesuatu yang tak terlihat. Kesedihan Susana berubah menjadi kebingungan, lalu perlahan menjadi kecurigaan.
Bisik-bisik warga desa, tatapannya menghindar, serta simbol-simbol aneh yang ia temukan di sekitar rumahnya membuat satu kesimpulan mengerikan. Muncul di benaknya. Ayahnya menjadi korban santet dan semua jejak mengarah pada satu nama, Bisman. Di hadapan makam ayahnya, Suzanne berlutut dengan tubuh gemetar. Air mata bercampur tanah basah. Di sanalah sumpah itu terucap. Ia tidak akan membiarkan kematian ayahnya berlalu tanpa keadilan. Jika hukum tak mampu menyentuh Bisman, maka ia akan mencari jalan lain seberapun gelapnya jalan itu. Namun, Suzanne juga sadar, dendam bukan perkara mudah. Ia berhadapan dengan kekuasaan yang selama ini tak tersentuh siapapun. Untuk melawan Bisman, ia harus memahami kekuatan yang selama ini digunakan untuk menakut-nakuti desa, ilmu hitam. Dengan langkah ragu namun tekad yang membara, Suzanne mulai mendekati sisi desa yang selama ini dijauhi. Hutan di pinggiran, rumah tua yang tak pernah disinggahi, dan orang-orang yang hidup di antara doa dan kutukan. Setiap pelajaran yang ia terima menuntut harga bukan hanya tenaga, tetapi juga hati dan jiwanya. Perubahan mulai terasa. Emosi Suzanne tak lagi stabil. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya setiap malam. Namun di balik rasa takut itu, ada kepuasan gelap yang perlahan tumbuh. Kepuasan karena akhirnya ia memiliki kekuatan. Tanpa ia sadari di tengah perjalanannya menapaki jalan dendam, takdir justru mempertemukannya dengan seorang pria bernama Pramuja. Seorang lelaki saleh, sederhana, dan jauh dari intrik desa. Sosok yang menghadirkan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidup Suzanne. Pertemuan itu akan menjadi titik balik, karena sejak saat itu Suzanne harus menghadapi pilihan paling berat dalam hidupnya, melanjutkan dendam atau mempertahankan sisa kemanusiaan yang masih ia miliki. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Suzanne semakin dalam terjerumus ke dunia santet. Bagaimana ritual pertama benar-benar dilakukan, dan bagaimana dosa pertama mulai ditagih oleh kekuatan yang ia panggil sendiri. Suzanne tidak langsung menyadari seberapa jauh ia telah melangkah. Pada awalnya, semua terasa seperti usaha seorang anak yang kehilangan ayahnya mencari jawaban atas kematian yang tak wajar. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan hanyalah untuk mengetahui kebenaran, bukan untuk menyakiti siapapun. Namun malam demi malam, batas itu mulai kabur. Dukun tua yang ia datangi tinggal di sebuah rumah reot di tepi hutan jauh dari pemukiman warga. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai wilayah yang sebaiknya dihindari setelah matahari terbenam. Ketika Suzanne pertama kali datang, langkahnya gemetar. Tetapi wajahnya menunjukkan tekad yang keras. Dukun itu menatapnya lama seolah bisa membaca seluruh isi hatinya. Lalu hanya berkata bahwa setiap ilmu memiliki harga dan harga paling mahal selalu dibayar oleh hati orang yang memintanya. Pelajaran pertama tidak langsung tentang santet. Suzanne justru diminta membersihkan diri, berpuasa, dan mengasingkan diri dari dunia luar. Ia harus belajar menahan emosi, menekan rasa takut, dan memusatkan pikirannya pada satu tujuan. Namun justru disitulah ia mulai berubah. Dalam keheningan dan kesendirian, bayangan ayahnya sering muncul. Terkadang dalam wujud lembut, terkadang dalam wujud mengerikan. Setiap kali bayangan itu datang, rasa bersalah dan amarah bercampur menjadi satu memperkuat tekad Suzanne untuk terus melangkah. Sementara itu, Bisman semakin menunjukkan kekuasaannya di desa. Setelah kematian ayah Suzanne, ia datang melayat hanya untuk menjaga citra. Di hadapan warga, ia bersedih menyampaikan bela sungkawa, bahkan menawarkan bantuan. Namun tatapan matanya pada Suzanne berbeda. Ada kepuasan dingin di sana. Seolah ia tahu persis apa yang telah ia lakukan dan yakin tak seorang pun bisa menyentuhnya. Suzanne merasakan itu. Setiap tatapan Bisman seperti pisau yang menusuk jiwanya. Namun kini ia tak lagi hanya menangis atau menunduk. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit.
Sesuatu yang membuatnya mampu menatap balik tanpa gentar, meski hatinya bergetar. Pelajaran kedua mulai menyentuh inti ilmu hitam. Susana diajari tentang niat karena dalam santet niat adalah bahan utama. Tanpa niat yang murni, ilmu akan berbalik arah. Hanyalah untuk mengetahui kebenaran, bukan untuk menyakiti siapapun. Namun malam demi malam, batas itu mulai kabur. Dukun tua yang ia datangi tinggal di sebuah rumah reot di tepi hutan, jauh dari pemukiman warga. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai wilayah yang sebaiknya dihindari setelah matahari terbenam. Ketika Susan pertama kali datang, langkahnya gemetar, tetapi wajahnya menunjukkan tekad yang keras. Dukun itu menatapnya lama, seolah bisa membaca seluruh isi hatinya, lalu hanya berkata bahwa setiap ilmu memiliki harga, dan harga paling mahal selalu dibayar oleh hati orang yang memintanya. Pelajaran pertama, tidak langsung tentang santet. Susana justru diminta membersihkan diri, berpuasa, dan mengasingkan diri dari dunia luar. Ia harus belajar menahan emosi, menekan rasa takut, dan memusatkan pikirannya pada satu tujuan. Namun, justru disitulah ia mulai berubah. Dalam keheningan dan kesendirian, bayangan ayahnya sering muncul. Terkadang dalam wujud lembut, terkadang dalam wujud mengerikan. Setiap kali bayangan itu datang, rasa bersalah dan amarah bercampur menjadi satu, memperkuat tekad Susan untuk terus melangkah. Sementara itu, Bisman semakin menunjukkan kekuasaannya di desa. Setelah kematian ayah Susan, ia datang melayat hanya untuk menjaga citra. Di hadapan warga, ia bersedih menyampaikan belasungkawa, bahkan menawarkan bantuan. Namun, tatapan matanya pada Susana berbeda. Ada kepuasan dingin di sana. Seolah ia tahu persis apa yang telah ia lakukan dan yakin tak seorang pun bisa menyentuhnya. Susana merasakan itu. Setiap tatapan Bisman seperti pisau yang menusuk jiwanya. Namun kini ia tak lagi hanya menangis atau menunduk. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Sesuatu yang membuatnya mampu menatap balik tanpa gentar meski hatinya bergetar. Pelajaran kedua mulai menyentuh inti ilmu hitam. Susana diajari tentang niat karena dalam santet, niat adalah bahan utama. Tanpa niat yang murni, ilmu akan berbalik arah. Namun niat yang murni di dunia gelap bukanlah niat baik, melainkan niat yang bulat tanpa ragu. Disinilah Susana diuji. Setiap keraguan yang muncul membuat ritual gagal, dan setiap kegagalan meninggalkan bekas luka batin yang semakin dalam. Pada suatu malam, dukun tua itu menyuruh Susan menyebutkan satu nama dengan penuh kebencian, tanpa setitik pun rasa iba. Susana terdiam lama. Nama Bisman berputar-putar di kepalanya bercampur dengan bayangan Pramuja yang beberapa hari terakhir sering ia temui. Pramuja adalah kebalikan dari Bisman. Ia sederhana, rendah hati, dan memperlakukan Susanya tersembunyi. Kehadirannya seperti cahaya kecil yang menyelinap ke dalam hidup Susan yang semakin gelap. Keraguan itu membuat ritual terhenti. Dukun tua memperingatkan bahwa selama hati Susan masih terbagi, ia akan selalu berada dalam bahaya. Ilmu yang ia pelajari tidak menyukai kebimbangan. Ilmu itu menuntut kesetiaan penuh. Hari demi hari, Susan hidup dalam dua dunia yang bertolak belakang. Di siang hari, ia masih menjadi perempuan desa yang tenang. Sesekali berbincang dengan Pramuja, merasakan hangatnya perhatian yang tulus. Namun di malam hari, ia kembali ke hutan, ke dunia ritual, darah, dan mantra yang membuat jiwanya semakin keras. Perubahan itu mulai bisa dari orang-orang di sekitarnya. Warga desa mulai membicarakan Susan dengan bisik-bisik. Ada yang merasa takut, ada pula yang iba. Namun tak seorang pun berani mendekat terlalu jauh. Aura Susana kini berbeda. Tatapannya lebih dalam, senyumnya jarang muncul, dan langkahnya selalu seperti membawa beban yang berat. Bisman juga merasakan perubahan itu. Ia mulai gelisah tanpa alasan yang jelas. Tidur malamnya terganggu oleh mimpi-mimpi aneh. Tubuhnya sering terasa panas dingin, dan kemarahannya semakin tak terkendali. Namun alih-alih merasa takut,
Bisman justru semakin yakin bahwa semua itu hanyalah gangguan kecil. Ia percaya kekuatan yang ia miliki jauh lebih besar daripada apapun yang mungkin dimiliki Suzanne. Kesombongan itulah yang perlahan membuka celah. Suatu malam, setelah ritual panjang yang hampir membuat tubuhnya ambruk, Suzanne merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mengucapkan mantra, tetapi juga merasakan jawabannya. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah sesuatu hadir dan mendengarkan. Dukun tua itu menatap Suzanne dengan ekspresi yang sulit diartikan antara kagum dan khawatir. Ia mengatakan bahwa pintu telah terbuka. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Bisman. Hewan ternaknya mati mendadak. Tanaman di kebunnya mengering meski disiram. Beberapa orang kepercayaannya jatuh sakit tanpa sebab. Bisman mulai mencari tahu, mencurigai banyak orang. Tetapi, tak pernah terpikir bahwa semua itu berpusat pada satu perempuan yang selama ini ia anggap lemah. Namun, setiap tindakan, Suzanne selalu dibayar mahal. Setiap kali sesuatu yang buruk menimpa Bisman, Suzanne merasakan dampaknya pada dirinya sendiri. Tubuhnya melemah, emosinya semakin tak terkendali, dan rasa bersalah mulai menghantuinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ayahnya akan menginginkan jalan yang ia tempuh sekarang. Pramuja menjadi satu-satunya tempat Suzanne merasakan ketenangan. Di dekat pria itu ia bisa melupakan sejenak dunia gelap yang ia masuki. Namun, justru karena itulah konflik dalam dirinya semakin tajam. Ia tahu, semakin dekat ia dengan Pramuja, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Dan jika itu terjadi, ia tak tahu apakah Pramuja akan tetap melihatnya sebagai Suzanne yang ia kenal, atau sebagai sosok yang harus dijauhi. Di titik ini, Suzanne mulai menyadari bahwa dendam tidak hanya menargetkan Bisman. Dendam itu perlahan memakan semua yang ia cintai, termasuk dirinya sendiri. Namun, roda telah berputar. Ia sudah terlalu jauh untuk berhenti begitu saja. Dan tanpa ia sadari, langkah berikutnya yang akan ia ambil bukan lagi sekadar pembalasan kecil. Ia akan segera melakukan ritual yang mengikat jiwanya sepenuhnya pada dunia gelap. Sebuah ritual yang akan mengubah hidupnya, Bisman dan seluruh desa selamanya. Ritual itu akhirnya datang lebih cepat dari yang Suzanne bayangkan. Dukun tua memanggilnya pada suatu malam ketika bulan menggantung puncak di balik awan gelap. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang hutan. Seolah alam sendiri menahan napas. Dari langkah pertama memasuki hutan, Suzanne akan tekanan yang berbeda. Jauh lebih berat dari ritual-ritual sebelumnya. Ini bukan lagi sekedar latihan atau percobaan. Ini adalah titik di mana niatnya akan diuji sampai ke akar terdalam jiwanya. Tempat ritual berada di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengahnya terdapat lingkaran tanah hitam yang tampak selalu basah meski tidak hujan. Dukun tua itu mengatakan bahwa tanah itu telah lama menyerap sisa-sisa doa terlarang, air, mata, dan darah dari orang-orang yang datang dengan satu tujuan yang sama, membalas dendam. Suzanne berdiri di tepi lingkaran itu dengan napas tertahan, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena kesadaran bahwa setelah malam ini tidak ada lagi jalan mundur. Ia diminta menyebutkan nama ayahnya, lalu menyebutkan nama Bisman. Setiap nama diucapkan dengan nada yang berbeda. Nama ayahnya dipenuhi kesedihan dan kehilangan. Sementara nama Bisman harus diucapkan dengan kebencian yang utuh, tanpa keraguan. Saat Suzanne melakukannya, ingatannya berkelebat cepat. Wajah ayahnya yang sakit, napas terakhirnya, dan tatapan Bisman yang dingin saat melayat. Semua bercampur menjadi satu. Membentuk emosi yang begitu kuat hingga membuat Suzanne berteriak tanpa sadar. Pada detik itulah sesuatu merespons. Udara di sekeliling lingkaran terasa bergetar. Api lilin yang dipasang berkeliling bergerak liar meski tak ada angin. Suzanne merasakan panas merambat dari telapak kakinya ke seluruh tubuh.
Dukun tua memperingatkan bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak boleh dihentikan. Jika Susanna ragu atau mencoba mundur, akibatnya akan jauh lebih buruk daripada kegagalan ritual. Dengan mata terpejam dan air mata mengalir, Susan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada niat balas dendam. Pada saat itulah ikatan terbentuk. Ia tidak melihat apapun secara jelas, tetapi merasakan kehadiran sesuatu yang asing, dingin, dan lapar. Sesuatu yang kini mengetahui namanya, wajahnya, dan luka terdalam di hatinya. Setelah ritual selesai, Susan amruk. Tubuhnya lemah seolah baru saja melewati sakit yang panjang. Dukun tua hanya menatapnya dengan wajah muram lalu mengatakan bahwa mulai malam itu hidup Susan tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Setiap langkah, setiap emosi akan terikat pada kekuatan yang telah ia panggil. Perubahan pada Bisman semakin nyata. Ia mulai jatuh sakit secara perlahan. Awalnya hanya demam yang tak kunjung turun, lalu rasa nyeri yang berpindah-pindah di tubuhnya. Tabib dan orang-orang pintar yang ia panggil tidak menemukan sebab yang jelas. Bisman mulai curiga bahwa ada serangan balik yang ditujukan kepadanya. Ia memperketat penjagaan, memerintahkan orang-orangnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik warga desa termasuk Susanna. Susanna merasakan setiap penderitaan Bisman seperti pantulan samar di dalam dirinya. Setiap kali Bisman mengerang kesakitan, Susanna terbangun dari tidurnya dengan jantung berdebar. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Melihat Bisman dalam kondisi sekarat, namun di saat yang sama melihat bayangan ayahnya yang menatapnya dengan ekspresi sedih seolah mempertanyakan pilihan yang ia ambil. Pramuja menjadi semakin dekat dengan Susanna di tengah kekacauan itu. Ia menyadari perubahan pada diri Susanna, tetapi tidak tahu penyebabnya. Ia hanya melihat seorang perempuan yang menanggung beban terlalu berat sendirian. Ketulusan Pramuja membuat hati Susan semakin terbelah. Di satu sisi, ia merindukan kehidupan yang tenang, jauh dari dendam dan ritual gelap. Di sisi lain, ikatan yang telah terjalin membuatnya tidak mungkin berpaling begitu saja. Ketika Bisman akhirnya menyadari bahwa semua ini bukan sekadar penyakit biasa, ia mulai mencari sumber kekuatan yang menyerangnya. Ia mendatangi orang-orang yang selama ini menjadi penopang kekuatan gelapnya. Dari sanalah, ia mengetahui bahwa seseorang di desa telah berani memanggil kekuatan yang setara, bahkan mungkin lebih berbahaya dari miliknya. Kecurigaannya mengerucut pada Susanna. Konfrontasi tak terhindarkan. Bisman memanggil Susanna ke rumah besarnya dengan dalih ingin membantu dan meminta penjelasan. Di hadapan Bisman, Susanna merasakan aura kekuasaan yang menekan. Namun, kali ini ia tidak lagi gemetar seperti dulu. Ada sesuatu dalam dirinya yang berdiri sejajar dengan kekuatan Bisman. Percakapan mereka penuh dengan sindiran dan tatapan tajam. Bisman mencoba menggertak mengingatkan Susan bahwa ia berhadapan dengan orang yang salah. Namun Susan hanya diam menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Malam itu, Bisman mengalami serangan terburuknya. Tubuhnya kejang, mulutnya mengeluarkan darah, dan ia berteriak menyebut nama-nama yang tidak dimengerti. Orang-orang di sekitarnya. Susanna, di sisi lain, desa merasakan sakit luar biasa di dadanya. Ia jatuh berlutut, menyadari bahwa ritual yang ia lakukan kini mencapai puncaknya. Dendam yang selama ini ia pupuk akhirnya menuntut penyelesaian. Namun justru di titik inilah pilihan paling berat muncul. Pramuja menemukan Susanna dalam kondisi lemah dan ketakutan. Dalam kepanikan, Susan hampir mengungkapkan semuanya. Ia melihat ketulusan di mata Pram, sesuatu yang tidak tercemar oleh ambisi atau kekuasaan. Untuk pertama kalinya, Susan mempertanyakan apakah kematian Bisman akan membawa kedamaian atau justru mengikatnya selamanya pada kegelapan. Sementara itu, kekuatan yang telah ia panggil tidak mengenal belas kasihan. Ia menuntut penyelesaian, menuntut jiwa, dan menuntut pengorbanan. Jika Susan berhenti sekarang, harga yang harus ia bayar bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Di tengah malam yang sunyi,
Dengan Bisman yang berada di ambang kematian dan Pramuja yang tanpa sadar terjebak di pusaran konflik, Suzanne berdiri di persimpangan terakhir. Jalan manapun yang ia pilih akan menghancurkan sesuatu yang berharga. Dan dari keputusan itulah takdir seluruh desa akan ditentukan. Bisman tidak mati malam itu. Tubuhnya memang berada di ambang kehancuran, tetapi kekuatan yang selama ini ia pelihara menahannya di batas antara hidup dan mati. Kesadarannya datang dan pergi. Dan setiap kali ia terbangun, wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bisman sadar bahwa kekuasaan yang ia banggakan tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Di sisi lain, desa, Suzanne, merasakan sesuatu yang asing setelah serangan itu. Dendam yang selama ini menjadi bahan bakar kekuatannya perlahan berubah menjadi beban yang menindih dadanya. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah ada sesuatu yang menuntut lebih dari sekadar niat balas dendam. Ia mulai memahami bahwa ilmu yang ia pelajari tidak pernah berhenti pada satu tujuan. Sekali digunakan, ia akan terus meminta balasan. Dukun tua memperingatkan Suzanne bahwa ikatan yang telah terbentuk ini berada pada tahap berbahaya. Jika Bisman tidak benar-benar tumbang, kekuatan yang terlepas akan mencari jalan lain untuk menyeimbangkan dirinya. Dan jalan itu bisa saja melewati orang-orang yang tidak bersalah. Suzanne menyadari bahwa dirinya bukan lagi satu-satunya target. Desa itu sendiri telah terlibat terseret ke dalam konflik yang tak pernah mereka minta. Bisman yang mulai pulih secara perlahan mengambil langkah yang lebih kejam. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap beberapa warga desa yang ia curigai bersekutu dengan Susana. Desa yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Jeritan dan tangisan terdengar di malam hari memperkuat rasa bersalah dalam diri Suzanne. Setiap tindakan Bisman, betapapun kejamnya, kini terasa seperti pantulan dari apa yang ia mulai. Pramuja berada di tengah pusaran itu, tanpa pernah benar-benar memahami penyebabnya. Ia hanya melihat desa yang ia cintai perlahan runtuh oleh ketakutan. Ketika ia mencoba mencari kebenaran, semua jalan seakan kembali mengarah pada Susana. Tatapan Suzanne yang semakin muram, luka-luka aneh di tubuhnya, dan malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian membuat Pramuja diliputi kecurigaan dan kekhawatiran. Pada suatu malam, Pramuja mengikuti Suzanne ke pinggir hutan. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri sebagian dari ritual yang selama ini tersembunyi. Meski tidak memahami sepenuhnya apa yang ia lihat, Pramuja menyadari bahwa perempuan yang ia cintai telah terjerumus terlalu jauh. Ketika ia mencoba menghentikan Susana, terjadi pertengkaran yang penuh emosi. Untuk pertama kalinya, Suzanne mengakui bahwa semua yang ia lakukan berawal dari kematian ayahnya dan kejahatan Bisman. Pengakuan itu bukan membawa kelegaan, melainkan luka baru. Pramuja dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa cinta dan kegelapan kini berada dalam satu tubuh yang sama. Ia ingin menyelamatkan Suzanne, tetapi juga tahu bahwa apa yang sedang berlangsung jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Sementara itu, Bisman mempersiapkan serangan balik terakhir. Ia berniat memutus ikatan yang menyerangnya dengan cara yang lebih brutal. Dalam upaya itu, ia tidak ragu menggunakan pengorbanan manusia. Desa berada di ambang tragedi yang lebih besar. Energi gelap yang beradu semakin kuat, menciptakan gangguan yang dirasakan oleh semua orang. Hewan-hewan mengamuk, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan mimpi buruk menyebar dari rumah ke rumah. Susana berada di titik di mana ia harus membuat keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Ia menyadari bahwa dendamnya telah berubah menjadi ancaman bagi banyak nyawa. Namun menghentikan semua ini berarti menghadapi konsekuensi paling mengerikan dari ilmu yang ia pelajari. Ia akan kehilangan segalanya, termasuk kemungkinan hidup normal bersama Pramuja. Di tengah kekacauan itu, Suzanne akhirnya memahami bahwa santet yang ia gunakan bukan sekadar alat balas dendam, melainkan cerminan dari luka dan kemarahannya sendiri. Selama luka itu ada, kekuatan gelap akan selalu memiliki jalan untuk kembali. Pertanyaan yang kini menghantuinya bukan lagi tentang bagaimana mengalahkan Bisman, melainkan
tentang apa yang harus ia korbankan untuk mengakhiri semua ini. Dan ketika malam semakin larut dengan desa yang tenggelam dalam ketakutan dan Bisman yang bersiap melakukan pengorbanan terakhir, Suzanne melangkah menuju pilihan yang akan menentukan apakah dosa akan terus beranak pinak atau akhirnya berhenti di dirinya sendiri. Malam ketika Bisman menyiapkan pengorbanan terakhirnya menjadi malam paling gelap yang pernah menyelimuti desa itu. Awan hitam menutup langit. Bulan sama sekali tak terlihat, dan udara terasa begitu berat, hingga setiap orang yang terjaga merasakan sesak di dada tanpa tahu sebabnya. Di rumah besarnya, Bisman duduk dengan tubuh masih lemah, namun matanya menyala oleh tekad dan kemarahan. Ia tahu, jika tidak memutus ikatan santet yang menyerangnya malam itu juga, hidupnya akan benar-benar berakhir. Orang-orang kepercayaannya membawa seorang warga desa yang dituduh sebagai perantara kekuatan Suzanne. Tangisan dan permohonan ampun tidak lagi memiliki arti di hadapan Bisman. Baginya, semua orang hanyalah alat. Ia memerintahkan ritual dimulai mengabaikan peringatan dari orang pintar yang ia panggil bahwa kekuatan yang sedang beradu ini jauh lebih liar daripada yang bisa ia kendalikan. Di saat yang sama, Suzanne merasakan tarikan kuat di dadanya, seolah jiwanya dipanggil paksa. Ia tahu Bisman sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Dukun tua telah lama memperingatkannya bahwa jika Bisman melakukan pengorbanan, keseimbangan akan runtuh. Kekuatan yang terikat pada Suzana akan menuntut balasan yang lebih kejam, dan korban yang jatuh tidak akan bisa dipilih lagi. Pramuja mencoba menahan Suzanne memohon agar ia tidak kembali ke dunia gelap itu. Namun kali ini wajah Suzanne menunjukkan ketenangan yang aneh. Ia bukan lagi perempuan yang dikuasai dendam, melainkan seseorang yang telah memahami harga dari setiap pilihannya. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa jika ia tidak pergi malam itu, desa ini tidak akan pernah selamat. Langkah Suzana menuju rumah Bisman terasa seperti perjalanan menuju penghakiman. Setiap langkah mendekatkannya pada puncak dari semua yang telah ia mulai. Saat ia tiba, ritual Bisman sudah mencapai tahap akhir. Energi gelap memenuhi ruangan, membuat lilin-lilin bergetar dan bayangan menari liar di dinding. Bisman terkejut melihat Suzanne berdiri di hadapannya. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kemarahan dan ketakutan yang bercampur. Pertemuan mereka tidak diwarnai teriakan. Justru keheningan yang terjadi terasa jauh lebih mengerikan. Dua kekuatan yang berasal dari niat yang sama. Keinginan untuk menguasai dan membalas kini saling berhadapan. Suzana menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Selama Bisman hidup dengan dendam dan ambisi, kekuatan gelap tidak akan pernah berhenti menuntut korban. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Suzanne memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia membalikan arah ritual, sesuatu yang sangat berbahaya dan hampir mustahil dilakukan. Dukun tua pernah mengatakan bahwa tindakan itu setara dengan menyerahkan diri sendiri sebagai penutup ikatan. Saat Suzanne mulai melantunkan mantra terakhir, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan semua penderitaan yang pernah ia kirimkan, semua dosa yang pernah ia biarkan tumbuh kembali padanya dalam satu waktu. Bisman berteriak, mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan yang ia lepaskan justru berbalik menyerangnya. Tubuhnya kejang, wajahnya dipenuhi teror saat ia menyadari bahwa semua kejahatan yang ia lakukan kini menagih balasannya sendiri. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Ketika ritual itu berakhir, keheningan menyelimuti rumah Bisman. Tubuh Bisman tergeletak tak bernyawa dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Suzanne jatuh berlutut. Napasnya terengah, matanya kosong. Ia tahu meski Bisman telah tumbang, harga yang ia bayar jauh lebih mahal dari sekadar kemenangan. Keesokan paginya, desa terbangun dalam suasana yang aneh. Tidak ada lagi teror yang terasa, tidak. Ada lagi tekanan yang menghantui udara. Namun, kabar tentang kematian Bisman menyebar dengan cepat, membawa kelegaan sekaligus ketakutan. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi malam itu, kecuali satu nama yang terus disebut dengan nada berbisik, Suzana.
Pramuja menemukan Suzana di pinggir hutan, duduk sendirian dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi aura dendam yang mengelilinginya, tetapi juga tidak ada lagi cahaya seperti dulu. Suzana telah berubah selamanya. Ia telah menjadi saksi hidup dari dosa yang bertumpuk di atas dosa, dari kekuatan yang lahir dari luka dan kemarahan. Meski desa perlahan kembali tenang, Suzan menyadari bahwa ketenangan itu tidak berarti kebebasan baginya. Ikatan dengan dunia gelap mungkin telah diputus, tetapi bekasnya akan selalu tinggal. Setiap malam ia masih mendengar bisikan mengingatkan bahwa apa yang telah dipanggil tidak pernah benar-benar pergi. Dan di sanalah kisah Suzana mencapai titik paling sunyi. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penjahat semata, melainkan sebagai manusia yang harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Sebuah kisah tentang bagaimana dendam bisa menghancurkan segalanya dan bagaimana terkadang keadilan datang dengan harga yang tidak sanggup dibayar oleh siapapun. Setelah kematian Bisman, desa memang tampak kembali tenang. Tetapi ketenangan itu bukanlah kedamaian yang utuh. Ada rasa kosong yang menggantung di udara. Seolah sesuatu telah diambil terlalu cepat dan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, bisik-bisik tentang malam terakhir Bisman terus menyebar. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras karena semua merasakan hal yang sama. Ada kekuatan besar yang telah dilepaskan dan belum sepenuhnya pergi. Suzan memilih menjauh dari keramaian. Ia tidak lagi tinggal di rumah lamanya karena setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada ayahnya, pada ritual, dan pada semua keputusan yang telah ia ambil. Ia menghabiskan banyak waktu menyendiri, mencoba memulihkan dirinya dari luka yang tidak terlihat. Namun, pemulihan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Setiap malam, ia masih terbangun oleh mimpi-mimpi yang sama. Wajah Bisman muncul silih berganti dengan wajah ayahnya. Seolah keduanya terikat oleh satu benang takdir yang kini melilit jiwanya. Pramuja tetap berada di sisinya meski jarak di antara mereka semakin terasa. Ia tidak memaksa Suzan untuk kembali menjadi seperti dulu. Karena ia tahu perempuan yang ia cintai telah melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Namun, di dalam hatinya Pram juga bergulak dengan ketakutan. Ia mencintai Suzan, tetapi ia juga menyadari bahwa sebagian dari dunia gelap itu masih melekat pada dirinya. Tanda-tanda bahwa semuanya belum benar-benar berakhir mulai muncul secara perlahan. Beberapa warga desa mengalami kejadian aneh meski tidak seintens sebelumnya. Suara-suara lirih di malam hari, bayangan yang bergerak tanpa wujud jelas, dan perasaan diawasi yang datang tanpa sebab. Suzan merasakan semua itu dengan lebih tajam. Ia tahu kekuatan itu. Sebuah kisah tentang bagaimana dendam bisa menghancurkan segalanya dan bagaimana terkadang keadilan datang dengan harga yang tidak sanggup dibayar oleh siapapun. Setelah kematian Bisman, desa memang tampak kembali tenang. Tetapi ketenangan itu bukanlah kedamaian yang utuh. Ada rasa kosong yang menggantung di udara. Seolah sesuatu telah diambil terlalu cepat dan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, bisik-bisik tentang malam terakhir Bisman terus menyebar. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras karena semua merasakan hal yang sama. Ada kekuatan besar yang telah dilepaskan dan belum sepenuhnya pergi. Suzan memilih menjauh dari keramaian. Ia tidak lagi tinggal di rumah lamanya karena setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada ayahnya, pada ritual, dan pada semua keputusan yang telah ia ambil. Ia menghabiskan banyak waktu menyendiri, mencoba memulihkan dirinya dari luka yang tidak terlihat. Namun, pemulihan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Setiap malam, ia masih terbangun oleh mimpi-mimpi yang sama. Wajah Bisman muncul silih berganti dengan wajah ayahnya. Seolah keduanya terikat oleh satu benang takdir yang kini melilit jiwanya. Pramuja tetap berada di sisinya meski jarak di antara mereka semakin terasa. Ia tidak memaksa Suzan untuk kembali menjadi seperti dulu. Karena ia tahu perempuan yang ia cintai telah melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Namun, di dalam hatinya Pram juga bergulak dengan ketakutan. Ia mencintai Suzan, tetapi ia juga menyadari bahwa sebagian dari dunia gelap itu masih melekat pada dirinya. Tanda-tanda bahwa semuanya belum benar-benar berakhir mulai muncul secara perlahan. Beberapa warga desa mengalami kejadian aneh meski tidak seintens sebelumnya. Suara-suara lirih di malam hari, bayangan yang bergerak tanpa wujud jelas, dan perasaan diawasi yang datang tanpa sebab. Suzan merasakan semua itu dengan lebih tajam. Ia tahu kekuatan itu.
Sebuah kisah tentang bagaimana dendam bisa menghancurkan segalanya dan bagaimana terkadang keadilan datang dengan harga yang tidak sanggup dibayar oleh siapapun. Setelah kematian Bisman, desa memang tampak kembali tenang. Tetapi ketenangan itu bukanlah kedamaian yang utuh. Ada rasa kosong yang menggantung di udara. Seolah sesuatu telah diambil terlalu cepat dan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, bisik-bisik tentang malam terakhir Bisman terus menyebar. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras karena semua merasakan hal yang sama. Ada kekuatan besar yang telah dilepaskan dan belum sepenuhnya pergi. Suzan memilih menjauh dari keramaian. Ia tidak lagi tinggal di rumah lamanya karena setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada ayahnya, pada ritual, dan pada semua keputusan yang telah ia ambil. Ia menghabiskan banyak waktu menyendiri, mencoba memulihkan dirinya dari luka yang tidak terlihat. Namun, pemulihan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Setiap malam, ia masih terbangun oleh mimpi-mimpi yang sama. Wajah Bisman muncul silih berganti dengan wajah ayahnya. Seolah keduanya terikat oleh satu benang takdir yang kini melilit jiwanya. Pramuja tetap berada di sisinya meski jarak di antara mereka semakin terasa. Ia tidak memaksa Suzan untuk kembali menjadi seperti dulu. Karena ia tahu perempuan yang ia cintai telah melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Namun, di dalam hatinya Pram juga bergulak dengan ketakutan. Ia mencintai Suzan, tetapi ia juga menyadari bahwa sebagian dari dunia gelap itu masih melekat pada dirinya. Tanda-tanda bahwa semuanya belum benar-benar berakhir mulai muncul secara perlahan. Beberapa warga desa mengalami kejadian aneh meski tidak seintens sebelumnya. Suara-suara lirih di malam hari, bayangan yang bergerak tanpa wujud jelas, dan perasaan diawasi yang datang tanpa sebab. Suzan merasakan semua itu dengan lebih tajam. Ia tahu kekuatan itu. Merespons dengan ketakutan atau kemarahan. Ia memilih untuk diam, menahan diri, dan menerima bahwa bagian itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Pramuja melihat perubahan itu. Ia melihat Suzana yang lebih tenang. Meski masih diliputi kesedihan, hubungan mereka tidak kembali seperti semula, tetapi tumbuh menjadi sesuatu yang lebih jujur. Tidak ada lagi rahasia besar, hanya dua orang yang sama-sama terluka dan mencoba bertahan. Pramuja tahu mencintai Suzan berarti menerima masa lalunya. Beserta bayangan gelap yang menyertainya. Di titik ini, kisah Suzana tidak lagi tentang santet atau balas dendam. Ia menjadi kisah tentang konsekuensi, tentang bagaimana satu dosa bisa melahirkan dosa lain dan bagaimana memutus rantai itu membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Suzana tidak mencari pengampunan dari siapapun. Ia hanya berusaha hidup tanpa menambah luka baru di dunia yang sudah terlalu banyak menyimpan penderitaan. Dan meski desa itu perlahan menemukan ritmenya kembali, nama Suzana akan selalu dikenang. Bukan sebagai legenda yang diagungkan, melainkan sebagai peringatan. Bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan melahirkan perlawanan dan perlawanan yang lahir dari dendam bisa menelan siapapun yang terlibat. Sebuah kisah kelam yang meninggalkan jejak panjang. Bahkan setelah semua teror tampak telah berakhir. Hari-hari setelah itu berjalan lambat bagi Suzana. Waktu seolah kehilangan maknanya. Pagi dan malam datang silih berganti tanpa benar-benar ia rasakan. Tubuhnya ada di desa itu, tetapi jiwanya masih tertinggal di malam ketika ritual terakhir dilakukan. Setiap sudut tempat yang ia lewati menyimpan gemaan menghadirkan bisikan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Kematian Bisman memang mengakhiri sumber utama teror, tetapi dosa-dosa yang ia lakukan semasa hidupnya tidak ikut mati bersamanya. Rasa takut, trauma, dan luka yang ia tinggalkan pada warga desa masih hidup dan berakar. Merespons dengan ketakutan atau kemarahan. Ia memilih untuk diam, menahan diri, dan menerima bahwa bagian itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Pramuja melihat perubahan itu. Ia melihat Suzana yang lebih tenang. Meski masih diliputi kesedihan, hubungan mereka tidak kembali seperti semula, tetapi tumbuh menjadi sesuatu yang lebih jujur. Tidak ada lagi rahasia besar, hanya dua orang yang sama-sama terluka dan mencoba bertahan. Pramuja tahu mencintai Suzan berarti menerima masa lalunya. Beserta bayangan gelap yang menyertainya. Di titik ini, kisah Suzana tidak lagi tentang santet atau balas dendam. Ia menjadi kisah tentang konsekuensi, tentang bagaimana satu dosa bisa melahirkan dosa lain dan bagaimana memutus rantai itu membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Suzana tidak mencari pengampunan dari siapapun.
Ia hanya berusaha hidup tanpa menambah luka baru di dunia yang sudah terlalu banyak menyimpan penderitaan. Dan meski desa itu perlahan menemukan ritmenya kembali, nama Susanna akan selalu dikenang. Bukan sebagai legenda yang diagungkan, melainkan sebagai peringatan bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan melahirkan perlawanan dan perlawanan yang lahir dari dendam bisa menelan siapapun yang terlibat. Sebuah kisah kelam yang meninggalkan jejak panjang. Bahkan setelah semua teror tampak telah berakhir. Hari-hari setelah itu berjalan lambat bagi Susanna. Waktu seolah kehilangan maknanya. Pagi dan malam datang silih berganti tanpa benar-benar ia rasakan. Tubuhnya ada di desa itu, tetapi jiwanya masih tertinggal di malam ketika ritual terakhir dilakukan. Setiap sudut tempat yang ia lewati menyimpan gemaan menghadirkan bisikan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Kematian Bisman memang mengakhiri sumber utama teror, tetapi dosa-dosa yang ia lakukan semasa hidupnya tidak ikut mati bersamanya. Rasa takut, trauma, dan luka yang ia tinggalkan pada warga desa masih hidup dan berakar. Dan Suzan yang menjadi bagian dari akhir Bisman secara tidak langsung juga menjadi bagian dari warisan kelam itu. Beberapa warga mulai datang diam-diam kepadanya. Ada yang meminta perlindungan, ada yang meminta penjelasan, dan ada pula yang sekadar ingin memastikan bahwa semua benar-benar telah berakhir. Suzan tidak pernah menjanjikan apapun. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak lagi menggunakan ilmu apun. Namun, sebagian orang tetap melihatnya dengan tatapan penuh harap sekaligus takut. Seolah Suzan kini berdiri di batas antara manusia biasa dan sesuatu yang lain. Di sisi lain muncul kegelisahan baru. Orang-orang yang dulu berada di bawah kekuasaan Bisman mulai berebut pengaruh. Tanpa Bisman, kekosongan kekuasaan menciptakan konflik kecil yang perlahan membesar. Susanna melihat tanda-tanda itu dengan cemas. Ia takut jika siklus yang sama akan terulang hanya dengan wajah yang berbeda. Kekuasaan selalu mencari wadah dan jika tidak dikendalikan, ia akan kembali melahirkan kejahatan. Pramuja mencoba menenangkan Suzan mengatakan bahwa tidak semua beban harus ia tanggung sendiri. Namun Susanna merasa memiliki tanggung jawab moral yang tak bisa ia lepaskan. Ia tidak ingin lagi menjadi sumber kekuatan gelap, tetapi ia juga tidak ingin menutup mata terhadap potensi kehancuran yang bisa muncul kembali. Pada suatu malam, mimpi yang selama ini menghantuinya berubah. Ia tidak lagi melihat Bisman atau ayahnya. Yang ia lihat adalah dirinya sendiri berdiri di tengah desa yang kosong dengan bayangan panjang yang menjulur di belakangnya. Bayangan itu tidak menyerang, tidak berbicara, hanya mengikuti kemanapun ia melangkah. Ketika ia terbangun, Suzan memahami maknanya. Bayangan itu adalah masa lalunya dan satu-satunya cara untuk hidup adalah berjalan berdampingan dengannya. Bukan mencoba mengusirnya. Kesadaran itu membawa perubahan kecil namun penting. Suzan mulai kembali berinteraksi dengan warga desa bukan sebagai sosok yang ditakuti, tetapi sebagai perempuan yang pernah terluka. Ia tidak menceritakan detail tentang ritual atau kekuatan gelap, tetapi ia berbagi tentang kehilangan, tentang rasa marah, dan tentang penyesalan. Beberapa orang mulai melihatnya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin dari apa yang bisa terjadi jika ketidakadilan dibiarkan tumbuh terlalu lama. Namun, tidak semua orang bisa menerima itu. Masih ada pihak-pihak yang memandang Suzan sebagai bahaya laten. Ketegangan diam-diam muncul dan Suzan merasakannya. Ia tahu selama ia berada di desa itu, bayang-bayang ketakutan tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Keputusan sulit kembali menantinya. Bukan lagi tentang santet atau balas dendam, melainkan tentang kepergian. Pramuja menyadari arah pikiran Susanna. Pembicaraan mereka menjadi semakin sunyi, dipenuhi jeda panjang. Keduanya tahu bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk menyembuhkan luka sebesar ini. Ada jalan yang harus ditempuh sendiri oleh Suzan. Meski itu berarti menjauh dari orang yang paling ia cintai. Pada hari ketika Suzan memutuskan untuk pergi, desa itu tampak lebih tenang dari biasanya. Tidak ada perpisahan besar, tidak ada tangisan terbuka. Hanya beberapa tatapan yang mengiringi langkahnya. Sebagian penuh harap, sebagian penuh ketakutan. Suzan berjalan meninggalkan desa dengan satu kesadaran yang utuh. Ia tidak lari dari masa lalu. Ia hanya memilih untuk tidak membiarkannya menguasai masa depan. Kepergian Susanna bukan akhir yang melegakan, melainkan akhir yang sunyi. Desa itu perlahan menata ulang hidupnya, membawa serta cerita tentang Bisman dan Suzan sebagai bagian dari sejarah kelam yang tidak ingin diulang. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sana,
Suzan memulai hidup baru dengan satu tekad, tidak akan pernah lagi menggunakan kekuatan yang lahir dari kebencian. Namun, film ini tidak menutup kisahnya dengan kepastian mutlak. Dalam keheningan langkah Suzan tersimpan pertanyaan yang menggantung. Apakah seseorang yang pernah menyentuh kegelapan bisa benar-benar lepas darinya? Atau apakah kegelapan itu akan selalu menunggu, diam, sabar, hingga suatu hari dipanggil kembali? Dan disitulah Suzana santet dosa di atas dosa meninggalkan penontonnya dengan rasa merinding yang tidak datang dari teror semata, melainkan dari kesadaran bahwa kejahatan terbesar seringkali lahir dari luka yang tidak pernah disembuhkan dan bahwa setiap pilihan seberapapun beratnya selalu meninggalkan jejak yang tidak bisa sepenuhnya dihapus. Kepergian Suzan tidak serta-merta menghapus pengaruhnya. Justru setelah ia meninggalkan desa, jejak kehadirannya terasa semakin kuat. Bukan dalam bentuk teror, melainkan dalam ingatan dan rasa bersalah kolektif yang diam-diam tumbuh di antara warga. Banyak dari mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka memilih diam saat Bisman berkuasa. Mereka membiarkan ketidakadilan berlangsung, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Dan ketika Suzan melawan dengan caranya sendiri, mereka justru menjadikannya tumpuan harapan sekaligus kambing hitam. Di tempat barunya, Suzan hidup sederhana. Ia memilih daerah yang jauh dari keramaian, jauh dari desa, jauh dari hutan tempat ritual pernah mengikat jiwanya. Ia bekerja dengan tenang, berbicara seperlunya, dan menghindari perhatian. Namun, meski ia berusaha membaur sebagai manusia biasa, sesuatu dalam dirinya tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ada kepekaan yang tersisa, kemampuan merasakan perubahan udara, kegelisahan orang-orang di sekitarnya, dan mimpi-mimpi yang terkadang kembali tanpa undangan. Setiap kali mimpi itu datang, Suzana atau menangis. Ia hanya terbangun, duduk dalam keheningan, dan mengingat satu hal yang paling ia takutkan bahwa kekuatan yang pernah ia panggil tidak sepenuhnya pergi. Ia tidak lagi menguasainya, tetapi bekas sentuhannya masih ada seperti luka lama yang terasa nyeri saat cuaca berubah. Sementara itu di desa ketiadaan Bisman mulai memunculkan wajah-wajah baru yang ingin mengisi kekosongan. Tidak semua berniat jahat. Tetapi godaan kekuasaan selalu bekerja dengan cara yang sama. Pramuja melihat tanda-tanda itu dengan kegelisahan yang sama seperti Suzana dulu. Ia mencoba mengingatkan warga. Berbicara tentang keberanian ayah Suzan tentang akibat dari membiarkan satu orang berkuasa tanpa batas. Namun perubahan tidak pernah terjadi dengan cepat. Nama Suzan kembali disebut-sebut. Kali ini bukan sebagai sumber ketakutan, melainkan sebagai simbol perlawanan. Sebagian warga berharap ia akan kembali jika keadaan memburuk. Harapan itu tanpa disadari justru menjadi beban baru bagi Suzan meski ia berada jauh dari sana. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan perasaan ditarik. Seolah doa-doa dan ketakutan orang lain mencoba menjangkaunya. Suzana mulai memahami bahwa dosa di atas dosa tidak berhenti pada satu peristiwa. Kematian Bisman hanyalah satu titik dalam rantai panjang sebab dan akibat. Ketidakadilan melahirkan dendam. Dendam melahirkan kekerasan dan kekerasan selalu meninggalkan sisa yang mencari jalan keluar. Ia menyadari bahwa pelarian sejauh apapun tidak akan menghapus kenyataan bahwa ia pernah menjadi bagian dari siklus itu. Pada satu titik, Suzan dihadapkan pada pilihan sunyi. Ia bisa terus menjauh, hidup dengan tenang sambil menutup mata terhadap apa yang mungkin terjadi di desa. Atau ia bisa menerima bahwa perannya tidak selesai hanya dengan pergi. Bukan untuk kembali. Menggunakan kekuatan gelap, tetapi untuk menghadapi masa lalu dengan cara yang berbeda sebagai manusia yang telah belajar dari kehancurannya sendiri. Film ini memperlihatkan Suzan yang berdiri di ambang keputusan itu bukan sebagai sosok yang digaya, melainkan sebagai perempuan yang memahami batas. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan lagi pada mantra atau ritual, tetapi pada keberanian untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Pada kesediaan untuk berkata cukup, bahkan ketika dunia di sekitarnya masih berkutat dengan ketakutan dan ambisi. Bayangan terakhir yang tersisa bukanlah teror, melainkan wajah Suzana yang tenang namun syarat luka. Ia adalah pengingat bahwa setiap dosa sekecil apapun akan mencari jalannya sendiri untuk dibalas. Dan bahwa terkadang hukuman terberat bukanlah kematian atau penderitaan fisik, melainkan hidup dengan kesadaran penuh atas semua yang telah kita lakukan. Di sanalah kisah Suzan santet dosa di atas dosa menegaskan pesannya bahwa kegelapan tidak selalu datang dari dunia gaib, melainkan dari manusia yang membiarkan kekuasaan dan obsesi tumbuh tanpa kendali.
Dan bahwa melawan kegelapan dengan kegelapan hanya akan memperpanjang malam kecuali seseorang berani menghentikannya meski harus membayar dengan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, tetapi bayangan peristiwa itu tidak pernah benar-benar memudar. Film ini dengan sengaja tidak memberikan penutup yang benar-benar tuntas karena kehidupan Susan sendiri tidak pernah kembali utuh. Di tempat barunya, hari-hari Susan diisi dengan rutinitas sederhana yang sengaja ia ciptakan agar pikirannya tidak kembali terjerumus ke masa lalu. Ia bangun pagi, bekerja, lalu menghabiskan malam dalam keheningan. Tidak ada doa-doa terlarang, tidak ada ritual, tidak ada mantra. Namun, keheningan itu justru seringkali lebih bising daripada teror apapun yang pernah ia hadapi. Ada saat-saat ketika Susanna merasakan denyut halus di dadanya seperti gema dari sesuatu yang pernah bersemayam di sana. Bukan panggilan yang memaksa, melainkan pengingat. Setiap kali itu terjadi, wajah ayahnya muncul dalam ingatannya. Bukan dalam rupa mengerikan, tetapi sebagai sosok tenang yang dulu selalu mengajarkannya tentang kesabaran. Ingatan itulah yang menahan Susan agar tidak kembali melangkah ke jalan lama. Di sisi lain, desa terus berubah. Tidak ada lagi penguasa tunggal seperti Bisman, tetapi luka yang ia tinggalkan membuat masyarakat lebih waspada. Ketakutan kolektif perlahan berubah menjadi kehati-hatian. Mereka mulai memahami bahwa kejahatan besar tidak selalu datang tiba-tiba, melainkan tumbuh dari pembiaran yang terlalu lama. Nama Bisman menjadi simbol keserakahan, sementara nama Susanna menjadi pengingat akan harga mahal. Dari perlawanan yang lahir dari dendam, Pramuja tetap menjadi satu-satunya benang yang menghubungkan Susanna dengan masa lalunya. Meski jarak memisahkan mereka, ikatan emosional itu tidak pernah benar-benar putus. Pramuja tidak datang untuk menarik Susan kembali dan Susan pernah meminta Pramuja menunggunya. Hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi dan dewasa. Saling memahami tanpa harus saling memiliki. Dalam film ini, cinta tidak digambarkan sebagai penyelamat mutlak, melainkan sebagai pengingat bahwa kemanusiaan masih ada meski terluka. Ada satu momen hening yang menjadi penegasan akhir dari perjalanan Susanna. Saat ia berdiri sendirian, memandang langit malam yang tenang, tidak ada lagi rasa takut seperti dulu. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa hidupnya akan selalu membawa bekas. Ia tidak mencari pengampunan dari dunia karena ia tahu tidak semua dosa bisa ditebus dengan penyesalan. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan bahwa dosa itu berhenti padanya. Film ini tidak mengubah Susan menjadi pahlawan tanpa celah dan juga tidak mengutuknya sebagai monster. Ia dibiarkan berdiri di wilayah abu-abu sebagai manusia yang pernah jatuh terlalu dalam dan berusaha bangkit dengan cara yang paling jujur yang ia mampu. Itulah inti dari Susan Santet Dosa di Atas Dosa. Sebuah kisah tentang bagaimana kejahatan tidak pernah berdiri sendiri. Bagaimana satu dosa bisa melahirkan dosa lain. Dan bagaimana memutus rantai itu seringkali menuntut pengorbanan terbesar dari orang yang paling terluka. Ketika layar perlahan gelap, yang tertinggal bukan hanya rasa ngeri, tetapi juga kegelisahan. Kegelisahan karena cerita ini terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Tentang kekuasaan yang disalahgunakan, tentang korban yang dipaksa memilih jalan gelap, dan tentang konsekuensi yang tidak pernah benar-benar selesai. Susanna mungkin telah meninggalkan desa, mungkin telah meninggalkan Santet. Tetapi bayang-bayangnya tetap hidup sebagai peringatan bahwa tidak semua luka bisa sembuh dan tidak semua kejahatan bisa ditutup dengan satu kematian. Dan di sanalah film ini berhenti bukan dengan teriakan atau darah, melainkan dengan keheningan yang panjang. Keheningan yang memaksa penonton bertanya pada diri sendiri. Jika berada di posisi Susan ketika keadilan tidak pernah datang dan kekuasaan menindas tanpa ampun, jalan mana yang akan dipilih? Tetap bertahan sebagai korban atau mengambil risiko menjadi sesuatu yang sama gelapnya dengan musuh yang dilawan? Sahabat calon jurnalis, dari kisah Susan Santet Dosa di Atas Dosa, kita bisa menarik satu hikmah kehidupan yang sangat kuat bahwa kejahatan tidak pernah lahir begitu saja. Ia tumbuh dari ketidakadilan yang dibiarkan, dari kekuasaan yang tidak diawasi, dan dari rasa takut yang membuat banyak orang memilih diam. Ketika suara kebenaran dibungkam terlalu lama, maka luka akan mencari jalannya sendiri untuk keluar, bahkan lewat cara yang paling gelap sekalipun. Kisah Susan juga mengingatkan kita bahwa dendam meskipun berangkat dari luka yang nyata tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Dendam mungkin mampu menghentikan satu kejahatan, tetapi ia selalu menuntut harga yang mahal dari orang yang memeliharanya. Dalam cerita ini, Susan digambarkan sebagai pahlawan sempurna, melainkan sebagai manusia biasa yang terpaksa memilih di tengah keterbatasan dan harus hidup dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri.
Hikmah terpenting dari kisah ini adalah memutus rantai dosa bukanlah perkara mudah. Kadang orang yang paling menderita justru harus menjadi orang yang paling berani menghentikannya. Meski harus mengorbankan kebahagiaan, cinta, bahkan dirinya sendiri. Film ini mengajarkan bahwa keadilan yang sejati tidak selalu datang dengan kemenangan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk keheningan dan kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Buat kamu yang ingin merasakan langsung ketegangan, konflik batin, dan atmosfer horor yang penuh makna ini, jangan lupa tonton film Suzanna. Santai dosa di atas dosa.